Perhatian. Kalau yang ini ketawanya formalitas doang nih, nggak ikhlas nih. Oh enak ya. Tak seindah kemarin. Kayak semi bencong gitu. Kemudian ada baby. Ya ini Upin ini. Betul. Perkenalkan, nama saya Mawar. Yang lagi terkenal di YouTube Mega namanya. Saya Mega, Mas. Teman-teman sudah dapetin semua fitur ini? Sekarang kita bahas kenapa fitur denoise ini merupakan fitur eksklusif yang mahal, yang ini harganya 17 juta. Kalau pakai alat ini langsung bersih dan suaranya real time. Jadi kita ngomong, kita dengar suara kita sendiri di headphones dan langsung bersih, dan itu juga yang terdengar di penonton. Suaranya udah stereo, kanan kiri keluar ya. Teman-teman nggak perlu bingung-bingung lagi misalkan beli Focusrite, Behringer UMC, suaranya terdengar di sebelah doang. Ini udah nggak mikirin kayak gitu. Bener-bener plug, tinggal pakai, udah ada fitur denoise. Suaranya seperti settingan studio recording, enak detail seperti ini, dan tinggal live streaming aja ini. Tinggal live streaming. Teman-teman masih bisa mainkan knop-knop yang ada di sini ya. Reverbnya ini seperti Alesis. Tes 1, 2, 3. Tarik ses. Semongko. Kau melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat. Assalamualaikum Kerenyes Mania. Banyak sekali teman-teman yang request, Mas bahas lagi dong tentang sound card. Karena ya sekarang kebutuhan live streaming dan live record ini benar-benar jadi kebutuhan pokok sebagian masyarakat ya. Karena selain membuat kita happy juga bisa bikin konten. Dulu kita sudah pernah bahas V8, tetapi ternyata untuk jangka panjang, untuk kegiatan profesional ini agak kurang ya. Ada beberapa kelemahan, baterainya cepat rusak, kemudian tombol-tombolnya tiba-tiba nggak fungsi, bluetoothnya tiba-tiba nggak jalan, banyak sekali problem di V8. Kemudian hasil suaranya itu kurang profesional. Tapi kalau teman-teman gunakan untuk sekedar iseng, untuk karaoke sendirian, ini udah oke ya. Nah sekarang kita bahas live sound card yang bisa teman-teman gunakan untuk kegiatan live streaming profesional. Kira-kira merek dan tipe apa yang saya rekomendasikan di sini? Setelah nyobain beberapa sound card, akhirnya saya memilih sound card ini teman-teman. Vivine KSH1. Ini sudah paket sebundel, udah dapat mikrofon, headphones, dan sound cardnya dengan fitur yang jauh lebih eksklusif ya, jauh lebih komplit, dan fitur-fiturnya mahal ini dibanding V8 jauh banget. Harganya juga jauh. Kalau ini 130 ribuan, ini harganya 1,3 jutaan. Vivine KSH1 untuk live recording, dan dia juga ada mode studio recording. Dan kira-kira ada apa aja di dalam dusnya? Yuk kita bongkar ya. Nah, dalamannya seperti ini teman-teman. Beda banget ya sama V8 pastinya. Pasti beda ya, harganya juga jauh ya, 1,3 lawan 130 ribu. Kalau ini cuma dapat sound card doang, teman-teman harus nyari mikrofon lagi, beli mikrofon, beli kabel, dan lain sebagainya. Kalau ini udah bundel, jadi teman-teman beli langsung bisa live streaming atau live record hari itu juga ya. Kemudian headphonesnya saya suka premium seperti ini, kulitnya lembut, terasa di kulit enak gitu ya. Busanya sedang ya, tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis, standar lah kayak headphone studio monitor pada umumnya. Terus dia punya lubang, nah ini untuk sambungin ke kabelnya. Kemudian sudah dapat studio mikrofon large diafragma. Teman-teman bisa lihat kapsulnya kelihatan ya dari sini. Jadi bedanya small diafragma dan large diafragma ini lebih cocok untuk rekaman vokal ya daripada yang small diafragma. Oke, rata-rata yang beredar di pasaran yang murah-murah itu masih small diafragma. Kemudian teman-teman dapetin ini buku petunjuk penggunaan, ada kartu garansinya juga. Kemudian kabel-kabelnya lengkap. Ini kabel untuk ke headphone monitornya seperti ini, viral ya, jadi teman-teman bebas bergerak. Kemudian ini stand mikrofon. Stand mikrofonnya seperti ini untuk di meja. Kemudian kabel untuk nyambungin sound card ke komputer.
Ada kabel untuk nyambungin sound card ke HP, jack TRRS ya. Kemudian ada kabel mikrofonnya sudah disediakan 3,5 TRS ke XLR seperti ini. Kemudian ada kabel dari sound card ke HP satu lagi, misalkan teman-teman mau live streaming ke dua HP sekaligus, yang satu TikTok, yang satu IGTV, atau yang satu YouTube, yang satu Facebook, bisa ya. Kemudian ini adalah mikrofon holdernya, modelnya seperti ini. Jadi nanti tinggal teman-teman jepitin aja. Jadi ini dratnya beda. Dratnya seperti. Oke, ini dia sound cardnya teman-teman. Nah, ini dia sound cardnya. Kita lihat lebih dekat. Tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau dinyalain, kita tekan, kita lepas. Nah, nyalanya seperti ini. Wih, keren sih ya. Startupnya keren. Oke, kalau ini diputer, nah dia muncul indikator levelnya di berapa persen. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini untuk level volume, level headphone. Kemudian untuk karakter suara dari mikrofonnya teman-teman bisa atur di sini. Ada recording studio. Wah, ini nggak ada nih di V8. Ada mode Pro, ada mode MC, mode pop. Kemudian fitur mahal di sini adalah denoise, penghilang noise yang intelijen ya, yang smart ya, bukan noise gate seperti mixer digital murah. Ini denoise. Denoise itu fitur yang mahal ya, aslinya fitur mahal. Kalau teman-teman mau tahu, nanti akan saya jelaskan kenapa ini fitur mahal. Kemudian ada sound effect ya, macam-macam sound effect. Nah, ini yang keren nih, kita bisa voice changer. Suara kita bisa rubah ke cewek, dirubah ke cowok, dirubah ke baby voice atau suara bayi. Nah, nanti kita akan cobain semua fitur-fiturnya. Kemudian dia juga bisa auto tune. Di sini ada tangga nadanya. Oke, kita rangkai dulu ya. Kita pasang dulu headphones ke sini. Lubang headphone. Ada earphone, ada headset. Kita pilih earphone. Kemudian kita sambungin ke headphone-nya. Ini dia lubangnya. Ini headphone ya teman-teman, tanpa mikrofon. Dan mikrofonnya adalah ini, mikrofon V-Fine. V-Fine, nggak tahu saya ngeja yang betul. V-Fine, mungkin V-Fine ya. Kita pasang kabel mic-nya. Kabel mic-nya kecil, jadi enak, lebih lentur. Teman-teman bisa masukin ke hollow atau lubang stand mikrofon boom arm-nya, jadi nggak kelihatan nanti. Kita colokin di mic 1 kondenser. Untuk sound card ini peruntukannya adalah untuk mikrofon kondenser ya teman-teman. Dia akan lebih detail karakter suaranya kalau teman-teman pakai mikrofon kondenser. Kalau pakai mikrofon genggam gimana? Saya kurang rekomendasi ya. Mending pakai mikrofon kondenser atau mikrofon bawaannya. Hasil suaranya akan jauh berbeda. Nah, sekarang kita sambungin dia ke laptop dan kita pantau kualitasnya. Untuk live streaming, kualitas noise-nya, kemudian studio recording, kualitas suaranya seperti apa. Kita sambungin di sini. Nah, dia udah bisa OTG atau bisa ke PC secara live ya. Teman-teman nanti tinggal pilih aja. Kalau disambung ke HP, colokin ke lubang Type-C HP teman-teman. Dia sudah bisa OTG sound card ini. V8 itu belum ya. Rata-rata belum bisa OTG ke HP. Bisanya lewat 3,5 mm TRRS seperti ini ya. Tentunya suaranya berbeda jauh. Yang ini suaranya nanti lebih pelan daripada OTG. Kalau teman-teman mau resolusi yang lebih tinggi, kemudian suara yang lebih detail, stereo dan lain sebagainya, gunakan OTG. Kemudian dia juga bisa di charge terpisah pakai lubang ini, jadi tidak menguras baterai HP teman-teman. Kenapa ada dua lubang di sini? Agar tidak menguras baterai HP teman-teman. Jadi nanti charger untuk alat ini terpisah, atau nggak di charge kayak gini tanpa di charge itu juga bisa, karena dia menggunakan baterai internal yang bisa di charge. Oke, kita cobain suaranya. Oke, fitur pertama yang ingin saya cobain adalah fitur peredam noise-nya. Saat ini di bawah lagi packing barang, kemudian di masjid-masjid sebelah lagi azan ya teman-teman. Kalau suaranya masuk, kita bisa tekan tombol denoise. Ini adalah fitur yang sangat
eksklusif ya. Ini nggak ada di V8. Ini adalah intelijen penghilang noise. Jadi dia bisa menghitung sendiri, mengkalkulasi sendiri kira-kira peredaman noise, mana yang noise, mana yang bukan, dia tahu ya. Bukan sekedar buka tutup seperti noise gate gitu ya. Ini fitur yang sangat canggih. Oke, sekarang ada noise ya di bawah, berisik. Ruangan ini tidak dikasih peredam busa ya dan lain sebagainya. Tidak di treatment sama sekali. Kita lihat kira-kira denoise-nya mampu nggak ngatasi. Sambil teman-teman perhatikan noise di sekitar. Nah, sekarang kita tekan fitur denoise-nya. Sangat bersih teman-teman. Semua noise, esek-esek, eprek-eprek, dan suara orang lagi packingnya langsung hilang seketika. Kemudian di sini juga ada mode studio atau recording studio. Nah, kita sekarang masuk di mode recording studio. Oke, suaranya menjadi lebih detail ya, lebih bersih. Layaknya kita ada di studio rekaman, walaupun ini cuma di ruangan ini, ruangan tidak di treatment sama sekali, tidak ada pintunya, ini gudang ya, aslinya gudang. Kita matikan denoise-nya. Saya tambah gain ya. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Wih, sangat bersih teman-teman. Tes. 1, 2. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Sangat bersih menggunakan fitur denoise ini. Tes. Tanpa fitur denoise, suara komputer masuk. Saya nyalakan kipas angin dulu ya. Saat ini kipas angin nyala, kemudian masjid-masjid semuanya pada azan. Di bawah juga berisik. Seperti ini noise-nya. Walaupun tergolong dia bisa meredam itu semua, lebih bagus daripada audio interface plus mikrofon kondenser. Ini jauh lebih bersih. Plus kita tekan denoise sekarang. 100% bersih ya. Habis noise-nya. Oke, jadi bersih ya. Walaupun ada kipas angin nyala, komputer berisik, kemudian masjid-masjid musola pada azan, suaranya nggak masuk. Dan ruangan ini sama sekali tidak di treatment. Ini pas banget ya teman-teman. Kalau dibanding V8 gimana mas? Jauh teman-teman, jauh. Kualitas detail suara antara Vivine SC6 dengan Vivine tipe berapa ini sih? Vivine SC6 ya. Vivine SC6 lawan ini V8 jauh banget. Bukan lawan, bukan tandingan teman-teman. Ini detail banget suaranya dan enak banget, renyah banget. Bassnya juga empuk, enak ini. Saya mendengarkan suara sendiri itu enak gitu. Nggak perlu ngapa-ngapain, udah tersetting semua, kompresor, EQ tersetting semua. Jadi teman-teman tinggal pilih mode mikrofon. Presetnya ini pakai yang mana? Pop ya misalkan. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Ini suaranya untuk musik yang ngepop gitu ya. Suara vokal yang menonjol. Host, ini untuk host. Misalkan teman-teman lagi podcast bisa pakai yang mode host. Ini untuk podcast. Ini mode pro. Ini suaranya lebih detail. Ini cocok dipakai untuk kegiatan apa aja ya. Dan favorit saya adalah recording studio. Ini paling detail. Sekarang kita bahas kenapa fitur denoise ini merupakan fitur eksklusif yang mahal, yang wajib teman-teman cari kalau teman-teman lagi nyari sound card atau audio interface untuk kegiatan live streaming ya. Jadi fitur denoise ini harganya mahal banget ya teman-teman. Ini yang RX elemennya aja dia $129 atau sekitar hampir 2 jutaan. Kemudian yang standar
RX 10 standar ini harganya $399 atau sekitar 5 jutaan ya. 5-6 jutaan di Indonesia. Kemudian yang advance ini benar-benar untuk recording studio ya. Ini harganya 17 juta. Belum pajak. Dan teman-teman wajib bisa menggunakan DAW ya, Digital Audio Workstation, kemudian install ini, kemudian dikawinkan DAW dengan RX 10, kemudian teman-teman harus belajar bagaimana cara menggunakan RX 10-nya di DAW teman-teman. Jadi ada proses belajar untuk menghilangkan noise menggunakan software ini. Dan alatnya sama, denoise juga yang ada pada alat ini. Ya, algoritmanya. Jadi menurut saya sih ini udah keren banget sih. Alat sekecil ini dan harganya cuma 1.300.000-an kita sudah dapat fitur denoise. Kemudian ada juga fitur denoise yang lebih simple ya. Ini yang punya adalah Waves, BNS Noise Suppressor. Ini sudah lama. Plugin ini harganya lebih murah. Ini kalau tidak diskon dia harganya kira-kira 7 juta. Ini lagi diskon cuma $29. Tapi limited time ya. Ini lebih simpel, cara kerjanya lebih simpel dibanding yang RX 10 tadi. Cuma kedua plugin tersebut nggak bisa buat live streaming karena nanti suaranya pun akan terdelay karena komputer teman-teman harus memproses data. Baru suara yang bersih yang tidak ada noise itu bisa terdengar dan tidak bisa untuk teman-teman live streaming menggunakan plugin-plugin tersebut karena pusing. Teman-teman dengerin suara sendiri nanti pusing karena suaranya telat. Kalau pakai alat ini langsung bersih dan suaranya real time. Jadi kita ngomong, kita dengar suara kita sendiri di headphones dan langsung bersih dan itu juga yang terdengar di penonton. Suaranya udah stereo, kanan kiri keluar ya. Teman-teman nggak perlu bingung-bingung lagi misalkan beli Focusrite atau Behringer UMC, suaranya terdengar di sebelah doang. Ini udah nggak mikirin kayak gitu. Bener-bener plug tinggal pakai, udah ada fitur denoise, suaranya seperti settingan studio recording. Enak detail seperti ini dan tinggal live streaming aja ini, tinggal live streaming. Teman-teman masih bisa mainkan knop-knop yang ada di sini ya. Nah, kita pelototin fitur-fitur knop-knop yang ada di sini. Pertama ini adalah mikrofon. Untuk volume mikrofonnya teman-teman bisa set sekeras apa dia. Tes. Nah, di sini teman-teman ada indikasinya 1 2 1 2. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2, tes 1 2 3. Enak ya. Jadi pas diputar dia akan menunjukkan levelnya 1 2 1 2 1 2. Terus ketika teman-teman sudah nggak putar, dia akan mode real time. Suaranya itu sampai level berapa dan ini kanan kiri ya. Maksudnya suara kanan dan kiri tertampil di VU meternya ini. Kemudian ada akompani ini kalau suara dari HP mau teman-teman dengarkan atau mau live streamingkan suara dari HP atau dari Bluetooth atau dari keyboard masuk ke sini bisa ya, akompani. Kemudian ini akompani untuk masuk suara dari keyboard, dari HP ataupun dari MP3 player dan lain sebagainya. Volumenya dari sini. Kemudian untuk record ini seberapa besar suara yang terdengar di penonton ya, yang terekam atau yang terdengar di penonton. Teman-teman bisa live record atau bisa live streaming. Nah, diaturnya dari sini ya. Mau volumenya berapa? Atur dari sini, knop ini. Tes. Nah, diatur dari knop ini. Kemudian untuk bass treble tes. Nah, ini teman-teman bebas setting berapa di jam 12 aja udah enak ya, flat jam 12 udah enak. Kemudian untuk bassnya tes 1 2 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 2. Nah, jam 12 juga udah enak. Ini ada indikasi garis atau di bagian yang nyala birunya ada titik warna hitam. Teman-teman mungkin bisa lihat di video ada titik hitam. Jadi enak banget teman-teman ngelihatnya itu enak. Kemudian ada reverb. Reverbnya ini seperti Alesis. Tes 1 2 3. Tarik ses. Semongko. Tes 1 2. Tes 1 2. Panjang pendeknya atur dari sini ya. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, ini besar banget efeknya. 1 2 1 2 1 2. Kemudian suara efek ini kalau teman-teman rubah mode mikrofonnya
suara efeknya juga akan berubah. Ini mode Pro, tes 1 2 3. Ini mode Studio. Mode Studio ini lebih ces ya suara efeknya. Jadi kombinasi antara recording studio dengan reverb. Ini kalau diputar suaranya menjadi krenyes. Ini paling saya suka ya mode ini. Ini mode host, tes 1 2 3. Untuk efeknya ini tidak berlaku dia. Kalau mode host ini kan untuk podcast ya. Jadi nggak perlu efek kalau podcast. Kemudian mode MC, suaranya seperti ini, seperti kita lagi nge-MC acara wedding gitu ya. 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3. Para hadirin. Nah, ini untuk MC. Kemudian ini mode pop. Mode pop itu vokalnya itu diangkat banget ya. Ini berguna kalau teman-teman mau karaoke, terus karaoke-nya itu musiknya kenceng, suara vokal ketutup, teman-teman bisa pilih mode pop ya. Tapi overall saya lebih suka di mode studio recording ini. Jadi berasa kita rekaman di studio, enak banget ini. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2. Nggak perlu studio rekaman, cukup di rumah, di ruang tamu atau di kamar, teman-teman sudah bisa mendapatkan rekaman atau hasil suara audio yang seperti ini. Enak banget ya. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2. Kemudian yang bawah ini mode Bluetooth, nyalain Bluetooth atau matiin Bluetooth ya. Kemudian kalau dia nyala dia kedip-kedip ya teman-teman. Semua tombolnya ini nyala, kalau dia aktif dia berkedip. Internal play ini adalah sistem mode loopback-nya dia. Mau dikeluarin di sini doang, di headphone kita doang, atau mau diumpanin juga ke live streaming. Nah ini teman-teman tekan ini. Elimination ini untuk mengeliminasi suara vokal yang ada di musiknya. Kemudian ada ducking. Kalau ducking ini aktif, suara musik akan otomatis dipelankan ketika teman-teman berbicara. Ini cocok buat podcast sendiri gitu ya, ada background musiknya, teman-teman pilih mode ducking. Wah, ini udah fitur canggih. Ini kalau mixer Soundcraft ini tipe yang termahal yang ada mode duckingnya itu. Tipe UI24 harganya kisaran 20 juta sekarang tuh ya, mode ducking. Kemudian ada tombol-tombol untuk sound effect ya. Oke, sound effect-nya ini dia nggak ada volumenya ya, dia ikut volume utama kayaknya. Oke, dia ikut volume utama, jadi suaranya segitu, teman-teman nggak bisa atur. Ini kalau lawakan teman-teman garing bisa pakai sound effect yang ini. Oke, empuk banget bassnya. Kiss. Mode tembak-tembakan. Oh, yell itu what? Mode ketawa, ada tombol ketawanya. Chicken dinner, yes. PUBG, PUBG itu bukan chicken dinner ya. Ini kalau lagi menang ya kayaknya ya. Din. Perhatian. Oh, Din itu gagak, kalau Din ding gitu. Awesome. Oke. Ini ketawa tapi ketawa yang malu-malu gitu ya. Ini ketawa yang ngakak banget ya. Kalau yang ini ketawanya formalitas doang, ini nggak ikhlas nih. Dan ini udah komplit sih kalau buat teman-teman live streaming game atau live streaming karaoke, ini udah cocok banget untuk lucu-lucuan, udah oke. Dan ini nggak bisa dirubah ya, nggak kayak Monocaster yang bisa di custom diganti suara-suara yang lain. Ini udah bawaan dari sananya, suaranya itu nggak bisa di custom lagi. Oke, kemudian ada ini kalau kita butuh nge-mute buru-buru tek gitu, bisa di-mute. Misalkan kita lagi miso jual. Langsung di-mute ya. Electric sound. 1 2 3 dicoba. Jadi ini seperti auto tune. Kalau teman-teman mematikan,
Ini harus tes 1, 2, 3. Ditekan, ditahan, coba. Oh, nggak bisa ya. Tes 1, 2, 3 dicoba. Kita harus pindah ke mode ini, studio recording lagi. Kalau kita mau matikan electric sound. Jadi untuk electric sound ini adalah auto tune-nya alat ini ya. Kalau teman-teman pernah dengerin musik-musik yang pakai auto tune yang belok-belok sendiri gitu ya, kayak suara robot. Nah, ini kita cobain. Cocokin dulu tangga nada atau kunci dasar dari lagunya. Misalkan saya pakai kunci A di sini ya. Kita pakai kunci A. Kalau misalkan A minor, mainnya di apa Mas? A minor berarti mainnya di C gitu ya. Jadi ini nggak ada minor, nggak ada mayor. Kalau dia A, berarti minornya E minor gitu ya. Teman-teman yang main musik pasti lebih paham dari saya ya. Kita cobain aja fiturnya ini. Sa sambil pakai reverb. Oh, reverbnya dia mode seperti ini ya. Kalau kita pakai reverb sambil pakai auto tune. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Dan apabila, oh enak ya. Kalau nggak pakai ya, tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Dan apabila tak bersamamu, kau pastikan ku jalani sempurnanya hidupku bersamamu. Enak juga. Oke, teman-teman tinggal mainin mau pakai elektrik atau auto tune atau enggak ya. Sekarang kita cobain tombol-tombol yang satu lagi. Ini mode female. Mode female? Salah tombol ini kayaknya. Ini mode cowok malah. Ini mode male. Nah, ini baru mode cewek. Enggak murni cewek banget sih suaranya, tapi udah lumayan lah, kayak semi-semi bencong gitu. Kemudian ada baby. Ya, ini Upin ini. Betul. Nah, ini mode Upin. Male-nya ini kurang menggoda gitu ya. Perkenalkan, nama saya Mawar. Yang lagi terkenal di YouTube Mega namanya. Saya Mega Mas. Buat ngeprank di game bisa slash. Oh ini tombol apa? Sound effect ya. Oh, Mario Bros. Tapi kenapa tombolnya Mary ya? Harusnya Mario aja. Mary Bros. I love it. You guys are so great. Oke, kayak gitu. Dan seperti itu teman-teman, fitur dari SC6. Ini benar-benar worth it saya bilang ya. Teman-teman sudah dapetin semua fitur ini dengan harga 1.300.000. Ada auto tune atau electric sound ya namanya dia. Kemudian ada denoise, kemudian ada voice changer. Yang menurut saya ini udah enak lah teman-teman, gunakan untuk lucu-lucuan, untuk live streaming, untuk live karaoke bisa. Oh ya sorry teman-teman nggak merhatiin tadi ininya visualizernya ketutupan Windows lain ya. Maaf. Tes 1, 2, 3. Jadi mudah-mudahan ini sudah bisa memberi gambaran teman-teman kalau membeli Vivine ini ya. Sekarang kita cobain fitur untuk Bluetooth nyetel musik, karaokean, dan fitur eliminationnya ini. Oke, kita sambungin Bluetoothnya ke HP. Namanya dia Vivine SC6 ya di sini. Kita connect. Dia modenya harus berkedip ya. Kalau nggak berkedip nggak kedetek. Tidak dapat tersambung. Kita tunggu dulu. Pasangkan dan dia sudah Bluetooth connected. Wis, ada suara merdu dari mbak-mbak yang ada di dalam sini. Bluetooth connected. Kita ulangi ya. Bluetooth disconnected. Suaranya bagus dia. Bluetooth connected. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita cobain untuk karaoke. Ini sensitivitasnya jauh banget ya. Dengan pertolongan denoise, ini bisa kita angkat gainnya. Terus ini bisa kita umpetin di bawah
di bawah kamera, di luar pandangan kamera biar nggak ngalangin juga enak teman-teman. Masih ketangkep dengan jelas. Ini jauh banget ya jarak 2 kilan tuh bahasa Indonesianya apa? 2 jengkal. 2 kil. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat. Sampai segitu ya. Sekarang bisa kita jauhin dikit. Nah, pola-pola atur ini. Kemudian kita coba musik. Kalau teman-teman tekan tombol ducking, volume musik akan otomatis pelan saat teman-teman ngomong. Kalau ini dilepas. Kalau sebentar, tadi sambil jelasin jadi saya nggak konsen. Jadi kalau ducking nggak dilepas, suara musik steady ya, normal. Kalau ducking ditekan, suara musik akan otomatis dipelankan saat teman-teman ngomong. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak mungkin memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Enak ya buat karaoke, enak buat teman-teman teman podcast ya, teman podcast pakai iringan musik, tinggal tekan tombol ducking juga enak. Oke, apalagi yang belum saya bahas dari sound card ini. Oke, overall gimana mas dengan V8? Maka jawaban saya jauh banget ya. V8 dengan ini preampnya jauh, kemudian teknologi penghilang noise-nya juga ini lebih modern, pakai denoise bukan noise gate. Kalau V8 itu masih pakai noise gate atau expander, ini sudah pakai denoise. Beda banget ya teman-teman. Kemudian sudah ada voice changer, di V8 nggak ada voice changer. Kemudian ada electric sound, di V8 nggak ada electric sound yang fungsinya sebagai auto tune tadi yang saya contohkan. Kemudian elimination, ini kita belum cobain ya. Elimination adalah mematikan suara, menghilangkan suara vokal ya. Kita cobain fitur elimination untuk misalkan belum ada lagu karaoke, untuk misalkan mesin waktu belum ada lagu karaoke-nya, teman-teman bisa andelin tombol elimination ini. Ini menurut saya oke banget sih, coba ya. Pada kita, jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan hatiku lelah. Kalah, aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku
Oke, enak sih menurut saya untuk ya udah rilis lagu baru tapi teman-teman belum dapet versi karaoke-nya di YouTube, ini nolong banget ya Elimination nih untuk latihan-latihan oke lah. Yang paling luar biasa dari ViFine ini adalah sensitivitas mikrofon dan perbandingan terhadap noise-nya ini luar biasa mantap ya. Dengan jarak segini noise-nya bisa sangat minim, dengan jarak segini noise-nya juga sangat minim dan masih tertangkap suara. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 tes 1 2 3 dicoba. Jika aku bisa, jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Oh, jarak segini teman-teman. 1 2 3 dicoba, masih ketangkap dengan jelas. Jadi misalkan teman-teman taruh di jas ini kan nggak kelihatan ya teman-teman. Live streaming pakai HP, suaranya udah auto bersih, auto studio ya. Tinggal nyanyi aja karaokean. Kalah, tahu lagu yang lain ya. Kan teman-teman taruh di mejanya. Ini nyalakan reverbnya, tes kita nyanyi lagu akan Komang ya, Komang. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani sempurnanya hidupku bersamamu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani sempurnanya hidupku bersamamu. Tuh, mikrofonnya nggak kelihatan, tapi suaranya rasa studio. Kita bandingin kalau langkai kenal. Saat ini teman-teman mendengarkan suara saya langsung dari kenal mic kamera ini ya. Dan apabila tak bersamamu, kau pastikan ku jalani sempurnanya. Bandingkan sama pakai ViFine. Bersih banget ya, bersih banget suaranya. Dan apabila tak bersamamu, kau pastikan ku jalani sempurnanya hidupku bersamamu. Suaranya enak kan? Suaranya udah enak, bersih, ada reverbnya. Teman-teman bisa mainin efek-efeknya dari sini. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Udah nih, udah enak. Mau live streaming, mau karaoke, mau podcast berdua bisa ya. Podcast berdua bisa. Kemudian lubang mikrofon ada 2, lubang headset atau lubang earphone atau headphones ada 2. Kemudian ada audio input 1. Teman-teman bisa sambungin keyboard ataupun perangkat lain ke. Oke, langsung aja kita ke kesimpulan teman-teman. Daripada teman-teman bingung-bingung nyari soundcard mau V8 takut suaranya jelek, mending ini jauh ya, mending ini jauh ya, menjauh. Kemudian udah ada fitur denoise, kemudian harganya nggak mahal. Misalkan teman-teman beli audio interface Focusrite, itu audio interface-nya udah mahal, atau Behringer UMC. Belum lagi suaranya kedengar cuma sebelah doang, belum ada fitur denoise. Teman-teman harus ngedit dulu, bersihin suaranya, itu nggak bisa buat live streaming banget ya. Apalagi live record. Kalau mau live record suaranya bersih dan langsung pakai efek segala macam, ya ini alat. Kemudian teman-teman mau bikin acara narasi, kemudian background musiknya mengecil saat teman-teman ngomong, teman-teman tinggal tekan tombol ducking, kemudian dia bisa connect ke Bluetooth, bisa menghilangkan suara vokal dalam musik. Misalkan teman-teman nyetel musik di YouTube terus langsung spontan karaokean, gak bisa dengan alat ini. Jadi ini jauh lebih worth it daripada teman-teman beli audio interface kosongan. Audio interface tuh nggak enaknya teman-teman perlu effort yang lebih. Rumahnya atau kamarnya harus di treatment dengan busa-busa, harus benar-benar 100% kedap suara ya. Kemudian teman-teman harus beli DAW, harus bisa pinter ngedit dan lain sebagainya. Buang-buang waktu. Teman-teman kalau mau langsung bikin konten dan teman-teman benar-benar pemula, mending beli alat-alat kayak ViFine SC6. Kemarin kita udah review Monocaster. Perbandingan sama ViFine gimana? Saya
Ini tergantung tipe Maunocaster-nya yang berapa ya. Kalau Maunocaster AM200 lawan V-Fine, saya lebih ke V-Fine. Harganya lebih murah dan fitur elimination-nya ini oke banget, denoise-nya oke banget, kemudian fitur ducking-nya oke, reverb-nya juga oke. Tapi kalau dilawankan dengan AM E2, Mauno E2 itu preamp-nya jauh lebih gahar. Tapi kalau teman-teman main mikrofon kondenser kayak V-Fine SC6 ini, udah ini aja lah, daripada teman-teman buang-buang duit, mending bikin konten dulu, nanti kalau udah ada budget upgrade satu per satu. Ini saya aja nggak upgrade juga udah oke gitu bikin konten dengan mengandalkan alat-alat seperti ini, udah enak banget. Kenapa nggak rilis dari dulu-dulu gitu alat-alat kayak gini tuh, kan kita nggak perlu keluar duit beli plugin, DAW dan lain sebagainya ya. Langsung aja dari sini udah jadi gitu ya, nggak pakai ngedit lagi, udah jadi. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan V-Fine SC6 bundle lengkap dengan headphone dan mikrofonnya seperti ini headphonenya enak banget ya teman-teman, enak banget, busanya juga lembut, berasa mewah dan besi, ininya besi bukan plastik, mewah banget, terkesan mewah banget. Kemudian mikrofonnya juga besi, full body metal, kabelnya fleksibel, ukurannya kecil. Kemudian untuk V-Fine-nya ini soundcard bodinya plastik molding tapi solid banget ya, tidak ada gap, celah, dan tidak ada baut-baut yang kelihatan, sangat rapi. Terus teman-teman nggak perlu bingung-bingung nyari listrik, misalkan mau live streaming di taman gitu yang nggak ada colokan listrik, ini bisa dipin tanpa listrik karena ada internal baterai. Nanti kalau lowbat dia bisa live streaming ke dua HP sekaligus, tinggal colokin aja kabel untuk live streaming dua arah ya, ini dua arah, ini kabel arah, jadi teman-teman bisa suara HP-nya bisa masuk ke soundcard, suara dari soundcard, suara mikrofon ke HP juga dua arah, ke dua HP sekaligus, misalkan live TikTok sama live G atau IGTV sekaligus bisa. Kemudian ada akompani, ini teman-teman ke keyboard arranger, nanti kabelnya adalah TRS 3,5 TRS ke dual TS Akai, atau keyboardnya misalkan satu lubang, beli aja 6,35 mm ke 3,5 mm TR stereo. Kemudian headset ada dua, misalkan teman-teman mau podcast pakai headphone berdua, ini ada dua lubang. Kemudian mikrofon juga ada dua lubang, bisa podcast berdua di mana aja, di taman juga bisa, tinggal aktifkan fitur denoise, suaranya auto bersih walaupun teman-teman lokasinya bukan studio. Itu enak, bukan studio teman-teman sudah bisa ngeten, daripada teman-teman beli audio interface harga 2 juta, 3 juta, 500.000. Masih banyak pekerjaan yang teman harus lakukan untuk mendapatkan suara seperti ini. Denoise-nya bagaimana, dan kompresor, equalizer dan lain sebagainya. Jiddo. Tebang. Kita kasih tepang tangan. Kalau teman-teman punya request video lanjutan dari V-Fine SC6 mas, battlein dong sama soundcard lain, misalkan sama V8 atau soundcard yang lain, kira-kira menang mana nanti kita akan battlekan. Yang penting teman-teman request di kolom komentar di bawah, kalau enggak nanti saya lupa ya teman-teman. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Saya akhiri video kali ini, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam krenyes.